Susah nggak sih ngelakuin street photo? Kira-kira hal apa aja yang harus kalian perhatiin dalam melakukan genre tersebut? Simak video ini. Selamat datang di channel ST Media di segmen Learning with Filtrox dengan gua Skavito. Hiraukan jerawat gua di sebelah sini ya. Cuekin aja. Di episode 2 kali ini gua mau sharing ke kalian tips untuk melakukan street photo dan hal apa aja yang harus kalian perhatiin dari yang paling basic, yang paling easy gitu ya, yang mudah untuk kalian praktekkan buat kalian yang baru mulai atau yang sedang melakukan genre ini. Semoga video ini bisa memenuhi request kalian yang suka buat minta request ya, Bang, tips buat street fotografi kayak gimana, Bang. Nah, semoga video ini bisa menjawab keinginan kalian. Dan buat kalian yang belum nonton episode 1 kita bisa nonton juga. Di episode 1 tersebut Bang Erwin ngebahas soal cara foto Milky Way. Linknya gua taruh di sebelah sini tuh ya. Kalau udah kelar nonton video ini baru nonton videonya Bang Erwin. Jangan jahat sama gua. Dan ya, silakan simak video ini buat kalian yang pengen ngelakuin street photo, hal yang paling basic, hal yang paling easy-nya silakan disimak aja. Ikuzo kita bahas. Yang pertama, kalau bisa gear yang kalian pakai itu sekompak, sesimpel mungkin. Dan ini bukan cuma soal bawaan yang ringan aja. Kalau soal bawaan ringan, semua orang juga tahu gitu ya. Makin enteng, makin enak buat dipakai sembari mobile. Yang paling bermasalah sebenarnya adalah orang sekitar, kemungkinan itu bakal intimidasi atau keganggu dengan keberadaan kalian di situ. Karena apa? Barangkali di spot kalian tempat foto orang-orang itu tidak terbiasa dengan sebuah kamera gitu ya, ngeliat orang bawa kamera foto-foto, wah ini bakal apa nih gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian pakai gear yang gede, nah itu pasti rawan banget buat ditegur. Kita nggak bisa nyalahin orang-orang tersebut, mereka juga nggak ngerti dan mereka juga tidak peduli kamera apa yang sedang kalian pakai. Yang mereka pikirin, yang mereka lihat adalah ketika kalian pakai setup yang gede itu terlihat secara profesional. Kalian bakal dikira dari media atau dari TV. Kecuali kalian akamsi di sana. Orang-orang yang ada di lingkungan tersebut udah kenal sama kalian. Ya otomatis orang-orang tersebut pasti bakal cuek aja. Atau juga bisa jadi malah seneng gitu ya. Kalian bawa kamera pengen foto-foto gitu ya, mereka udah tahu malah minta foto. Soal case ditegur terus diusir, gua udah nggak sekali dua kali hunting yang bahkan itu posisinya di pinggir jalan. Biar gue kasih contoh. Waktu itu gue lagi nggak street foto sebenarnya. Gue lagi fotoin model sepupu gue untuk keperluan review lensa Filtrox juga. Dimana gearnya ini gue pakai A7R5. Itu ditegur sama satpamnya. Dikiranya gue untuk komersil. Kalau kalian mau tahu lokasinya, waktu itu gue ngelakuin di Taman Ismail Marzuki. Itu bener-bener pas di depannya, di pinggir jalannya gitu ya. Dan waktu itu gue juga belum masuk sampai ke area dalamnya. Dan tiba-tiba gue didatengin satpam, dibilang tidak boleh, ini takutnya buat komersil segala macam, harus izin dengan manajemen. Sementara beda waktu juga, di sebelum harinya gue pakai Canon PowerShoot V1 apa setelahnya gue lupa, dan itu gue foto sampai ke dalam-dalamnya, sampai masuk ke tamannya, itu security-nya pada cuek aja. Karena apa? Canon PowerShoot V1 itu gearnya compact. Kalau A7R5 pakai 85mm itu beda jauh banget ukurannya, lebih bulky, lebih gede, lebih kelihatan profesional. Sementara kalau gue pakai Canon waktu itu lebih terlihat hobis aja, casual aja, dan mereka tidak peduli. Lah harusnya kan lu izin dulu, Bang. Ya betul, kesalahan gue memang di situ. Tapi pembelaan gue, kalau waktu itu gue izin dan gue samperin ke manajemennya, pasti ada cost yang tidak masuk akal buat perizinannya, yang padahal di situ gue hanya ambil untuk review aja. Nah, perihal gear ini, setelah kalian tahu kalau misalnya ukuran itu bermasalah ketika melakukan street photo, tidak mungkin juga kalian langsung ganti dari kamera yang kalian yang ukurannya bulky itu ucuk-ucuk ganti ke kamera yang lebih compact. Tidak mungkin gitu ya. Ya mungkin kalau kalian yang berduit bisa aja melakukan hal tersebut atau punya secondary cam yang lebih compact, tapi ya baik lagi, tidak semuanya bisa. Tapi jangan khawatir, paling nggak di sini ukuran lensanya bisa kalian nerf. Kalau kalian pengguna mirrorless bisa ngelirik jajaran lensa Filtrox R. Dengan setidaknya dengan dipasangnya Filtrox R ini, ukuran kamera full frame kalian itu bisa sedikit lebih compact dibandingin kalian pakai lensa yang gede-gede. Tapi special case buat kalian yang doyan hunting street fotonya itu menggunakan handphone. Mau murah, mau flagship, mau harganya setengah mampus gitu ya juga. Tidak usah pedulikan hal yang udah gue sebutin tadi, kalian tinggal hunting aja. Orang itu tidak ada yang peduli selama kalian pakai handphone. Sebelum masuk poin kedua, gue pengen nambahin sedikit soal cara berpakaian. Gua nggak tahu ya, ini gue gak masukin poin karena bisa jadi di tempat kalian foto itu mereka orangnya cuek-cuek aja. Ini tergantung spotnya. Tapi buat gue sendiri, kalau di Jakarta, cara gua berpakaian itu harus menyesuaikan lokasi tempat gua foto. Karena kalau misalnya gua foto, andai kata gitu ya, gua fotonya di pasar,
Itu pernah juga gue dikiranya dari pers, dari pemerintahan, gue lagi ngeliput, ditegur sana sini, gue udah males banget buat jawabinnya. Gue bilang ini cuma buat keperluan review, tapi harus izin dulu mas, gini. Nah itu capek. Kalau bisa pakaian yang kalian pakai dengan spot tempat kalian hunting itu harus bisa menyesuaikan. Kalau bisa ya ngegembel aja pakai sendal, celana pendek, pakai hoodie begini, tas lempang. Ya makin simple, makin dicuekin. Oke, masuk poin kedua soal pemilihan focal length. Sekarang yang mungkin jadi pertanyaan, kira-kira focal length berapa yang pas buat kalian pakai untuk melakukan street photography? Buat gua dan gue bisa saranin ke kalian itu kalau bisa pakai focal length yang netral. Karena gua di sini pakai APS-C, gua pakainya itu focal length di 23 mm, 25 mm gitu ya. Dan di sini gua pakai jajaran Viltrox R. Gua nggak pakai 27 mm Pro-nya Viltrox karena ukurannya terlalu gede kalau dipakai buat street photo dan itu rawan ditegur. Dan dari pengalaman yang udah gua lakuin dengan focal length yang netral ini, kalian bisa ambil fotonya itu lebih versatile. Jaraknya itu tidak kejauhan juga enggak, kedekatan juga enggak. Kalau misalnya kalian nggak suka karakter focal length yang netral gitu ya, masih terlalu luas, pakai focal length yang agak tight juga bisa. Contohnya di 56 mm kalau misalnya kalian mau fokus ambil satu subjek aja. Bang, kalau misalnya street fotonya pakai lensa wide bisa nggak kira-kira bang? Bisa juga, dan by the way di Viltrox juga nyediain untuk pilihan R-nya itu di APS-nya ada 15 mm, 13 ada tapi ukurannya gede. Kalau mau yang compact 15 mm-nya lensa baru mereka. Kalau di full frame kalian bisa cobain 20 mm atau 28 mm pancake-nya mereka. Tapi ya perihal focal length ini balik lagi ke preferensi fotografernya aja, tidak ada lensa yang valid. Pasnya kalau street foto harus pakai lensa focal length sekian, itu tidak ada, balik lagi ke yang foto. Kalau suka wide ya udah pakai lensa wide, kalau suka yang tight pakai lensa tight, kalau sukanya yang netral aja lebih versatile ya udah tinggal pakai focal length yang netral. Kalau misalnya kalian introvert baru mau mulai gak enakan untuk interaksi dengan orang asing, bisa pakai lensa tight, itu tidak masalah gitu ya. Cuman ya kalau misalnya kalian terus-terusan pakai lensa tight, bosen gak sih kalau kalian pakainya itu mulu focal length-nya? Menurut gue kalian pelan-pelan aja coba untuk interaksi. Gue juga sama, awalnya itu nggak enakan, maluan untuk teguran sama stranger gitu ya, sama orang asing. Tapi kepush sama tanggung jawab, gue harus dapat gambarnya buat keperluan review dan keperluan untuk kelas ini, gimana pun caranya, no matter what it takes, gue harus dapet. Ya mungkin di sini case-nya kalian sama kayak gue gitu ya, kalian hanya butuh paksaan aja yang buat kalian itu mau untuk berinteraksi. Ya soal interaksi ini juga ada poinnya, nanti bakal gua bahas. Oke, poin ketiga, kira-kira settingan yang pas untuk melakukan street photo itu seperti apa bang? Ini juga sama, tiap orang punya preferensi dan cara yang berbeda-beda. Antara gua sama Bang Erwin aja itu caranya beda melakukan street photo, dan ini cara gua. Pertama, yang wajib banget kalian aplikasikan adalah selama kalian foto itu ngambilnya RAW plus JPEG. Meskipun kalian pakai kamera Fujifilm kayak something yang bisa warna instan langsung bagus, tetap harus ambil RAW-nya juga. Dan penting banget perihal ngambil pakai file RAW ini buat backup jaga-jaga andai kata ketika kalian melakukan pemotretan gitu ya, street photo, kalian lagi foto ada background awan langit-langit, dan itu kalau misalkan kalian ngambil JPEG-nya doang bisa mati kalian kalau misalnya foto yang kalian ambil itu overexpose. Ketika kalian turunin itu besar kemungkinan awan yang kalian ambil itu jadi pixelate atau ada detail gambar yang hilang. Sementara kalau kalian ambil pakai file RAW itu masih bisa selamat, data yang diambil itu lebih banyak, jadinya kalian bisa tuning lagi, bisa nurunin exposure segala macamnya, itu lebih leluasa. Nah, kalau kita ngomongin pengaturan segitiga exposure, tiap orang juga beda-beda untuk pengaplikasiannya. Ada juga mungkin yang ngandelin aperture priority, atau juga ada yang ngandelin shutter priority, atau ada juga yang mainin auto semua, macem-macem gitu ya. Nggak ada yang salah. Cuman kalau gua pribadi, gua lebih memilih untuk mainin full manual aja, bukannya gua sombong. Dengan manual ini, sembari kalian foto, kalian juga bisa ngemaksimalin kapabilitas kalian dalam mengoperasikan settingan yang ada di kameranya. Jadi kalau full manual itu kalian tahu cepet, dan itu pasti bakal berguna banget kalau kalian melakukan di workflow foto lain. Jadinya ya main manual guys. Kita sampingin soal segitiga exposure sebentar. Gue yakin di kamera yang kalian punya pasti punya shortcut button atau key function atau custom dial dan sebagainya yang bisa mempercepat workflow foto kalian. Gue yakin tiap kamera yang kalian punya itu pasti ada, dan itu wajib kalian untuk pakai. Kalau misalnya kalian masih jadul banget orangnya gitu ya, kalian akses lewat menu, kalian cari satu-satu, itu keburu hilang momen kalian saat melakukan street photo. Buat tutorial banyak di YouTube, lo tinggal praktekin aja, dari semua brand itu ada. Ya tinggal lo tonton aja. Kalau gue biasanya untuk street photo, gue set untuk ganti mode fokus, continue, manual, single, itu ada shortcutnya. Fokus areanya gue ganti point atau gue ganti wide, kemudian untuk saja deteksi, nyala matiinnya, WB, kemudian untuk drive setting itu juga gue atur mau pakai burst atau gue single shot gitu ya.
atau low, yaitu gue sediain juga biar gue makin cepat untuk pengoperasiannya. Oke, balik ke segitiga exposure. Karena di sini gue main full manual, yang pertama gue atur adalah aperture. Gue jarang banget main di bukaan yang terlalu besar, apalagi di kondisi siang hari gitu ya. Kalau di case gue pakai Viltrox R ini, gue jarang banget pakai di bukaan f1.7-nya. Kenapa gue nggak pakai bukaan terbesarnya ketika gue pakai lensa tight atau gue pakai lensa-lensa yang cenderung netral juga, gue tidak pakai bukaan terbesarnya. Ya biar latar orang yang gue ambil, subjeknya itu masih kelihatan juga aktivitas di sekitarnya. Jadinya nggak bokeh-bokeh yang unnecessary gitu. Nah untuk ISO-nya di sini kalau gue ngambil fotonya itu siang-siang, gue usahain pakai ISO yang cukup rendah. Tapi baik lagi ke keperluan fotonya seperti apa ya. Shutter biasanya gue pakai 120 atau pakai 80. Kalau misalkan subjeknya nggak banyak pergerakan, itu udah cukup menurut gua. Kalau kalian mau ngambil foto slow shutter, ini susah banget kalau di siang hari. Karena apa? Otomatis shutternya itu harus kalian rendahin angkanya gitu ya. Dan otomatis juga gambar yang kalian ambil tuh bakal jadi lebih terang. Nutup ISO pun itu kadang tidak begitu membantu. Kalau kalian nutup aperture-nya, ya depth-nya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mungkin kalian ketika ngambil slow shutter, kalian pengen nih objek-objek yang diemnya itu tetap ngeblur juga. Kalau kalian tutup bukanya jadi maksimalnya gitu ya, di 16 misalnya, ya jadinya tidak ada bokehnya, tidak ada separasinya. Biar mempermudah, di sini kalian bisa memanfaatkan sebuah ND filter. Mau yang variabel, yang tingkat cahayanya bisa kalian atur, bisa kalian putar gelap terangnya, atau kalian mau pakai fix, itu tidak masalah, sesuaikan aja sama penggunaan kalian. Nah, kalau udah pakai sebuah ND filter, kalian jadinya lebih leluasa untuk melakukan foto slow shutter di siang hari. Lebih leluasa, lebih easy. Nah, kalau malam, ini lebih easy harusnya ketika kalian melakukan slow shutter. Kalian tidak perlu sebuah ND filter. PR-nya ya kalian cuma harus steady aja ngambil gambarnya, megang kameranya. Nah, kalau kamera kalian punya IBIS, ini bakal terbantu banget. Itu tadi case-nya kalau kalian mau ngambil foto slow shutternya itu handheld. Kalau mau lebih gampang lagi, ya udah nggak usah ambil pusing, kok tinggal pakai tripod aja. Cuman kalau buat gue pribadi, kalau gue huntingnya ke pasar atau ke spot-spot yang agak tertutup, repot banget gue bawa tripod. Belum lagi kalau gue bawa tripod itu udah pasti probabilitas ditegur sama security atau akams yang di sana itu lebih gede gitu ya. Oke, itu tadi case-nya kalau kalian mau ngambil foto slow shutter. Sekarang kalau kalian mau pakai foto untuk malam hari tapi tanpa slow shutter, casual aja gitu ya. Yang penting dapat momennya. Tips dari gua, kalau bisa kalian pakai lensa yang punya bukaan lebar gitu ya. Baik lagi kalian bisa lirik lensa Viltrox R ini. F-nya lumayan gede di f1.7. Itu lumayan ngebantu juga kalau kalian mau foto di kondisi low light. Nah, kalau kalian nanya ISO maksimalnya itu di berapa Bang kalau mau melakukan street foto di malam hari, itu kembali ke kamera kalian, kapabilitasnya semana, sama juga lokasi tempat kalian foto. Soal shutter ini baik lagi ke kalian. Kalian pengen menciptakan gambar seperti apa? Kalau misalnya foto cuma orang-orang aktivitas sehari-hari aja, tidak banyak movement gitu ya, 1/60, 1/80 aja itu masih bisa dapat fokus dan mini motion blur. Tapi kalau misalnya di waktu malam hari tersebut kalian pengen ngambil pengendara lewat yang otomatis dia punya pergerakan yang cepat kayak Gojek gitu ya, seret, kalian mau freeze momennya, otomatis shutter yang kalian pakai itu harus lebih tinggi juga. Ya, misalnya 1/200 atau lebih gitu ya, dan otomatis juga ISO yang kalian pakai itu harus lebih tinggi. Urusan bagus atau enggak, noisy atau enggak, itu balik lagi ke kamera kalian yang pakai. Perlu gue ingetin lagi, ngambil fotonya itu RAW plus JPEG, karena gue yakin suatu saat kalian pasti butuh file RAW-nya. Jangan sampai menyesal kalian ngambil JPEG-nya doang. Dan foto kalian udah bagus-bagus ngambil, gue mau editin, aduh agak underexpose sedikit nih, ngambilnya malam. Lo naikin, gambarnya hancur. Sia-sia lo udah ngambil foto. Sekarang poin keempat, perihal momen dan waktunya kira-kira kapan aja yang pas untuk melakukan street photo. Dari pengalaman gue, sebenarnya kapan aja bisa. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, bisa lo tinggal jalan doang, lo tinggal foto aja. Tapi nih ya, tiap lokasi itu beda-beda. Ada yang bagusnya pagi, ada yang bagusnya siang, ada yang bagusnya sore, ada yang bagusnya malam. Nah, hal pertama yang bisa kalian lakuin adalah survei dulu. Lo cobain trial dan error di spot tempat kalian foto. Kira-kira di spot tersebut itu bagusnya pagi kah, sore kah, siang kah, atau malam kah? Nah, itu bisa kalian nilai sendiri dari hasil survei kalian, dari hasil trial dan error kalian. Nah, soal pengalaman pribadi, ini gua waktu foto ke Jepang. Gua belum pernah ke Jepang, tapi gua tahu nih, suka ngeliatin di YouTube, di Google gitu kan, foto-foto kalau naik fotografi di Jepang bagusnya di mana. Dan waktu itu gua ke Shibuya, seingat gua, sama ke Kabukicho. Ya karena apa? Lampunya di sana mewah banget gitu ya, sangat-sangat nyentrik sekali, style-style Jepang banget. Nah, kalau foto di siang hari di situ agak kurang. Peaknya bagusnya di situ waktunya tuh di malam hari. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue ngeliat Google dulu, gue nge-YouTube dulu, gue survei dulu, gue ngeliatin, oh nih bagusnya kalau di Jepang nih malam di sini, siang di sini, ya kurang lebih begitu.
Makanya survei itu penting. Tapi kadangkala ketika kalian udah on time, udah survei gitu ya, oh nih spot bagusnya siang-siang nih, gue datang ke sana cahayanya bagus nih, tiba-tiba mendung. Jangan berhenti foto, jangan bikin capek dari kalian. Kalian udah jalan jauh-jauh misalnya, jangan berhenti buat foto. Kalian jepret-jepret aja, kalian bisa mainin di editing. Karena selain kondisi cuaca, yang harus kalian pikirin adalah cara ngambil momentum yang tepat. Momentum ini yang paling PR banget dari yang udah gua rasain gitu ya. Karena kalian harus sabar banget nungguin, mata kalian harus jeli kiri kanan untuk lihat momen yang ada di tempat kalian foto. Mau makan waktu 10 menit, mau makan waktu setengah jam sampai 1 jam buat ngambil satu momen doang, stay doang, itu menurut gue tidak masalah kalau kalian tidak dikejar deadline. Yang penting kalian bisa puas dengan foto yang udah kalian ambil. Nah makanya pesan yang bisa gue sampaikan ke kalian itu jangan nyirit, jangan males buat ngambil gambarnya. Ada momen satu jepret, ada momen satu jepret ya. Itulah. Jangan males. Poin kelima, perihal interaksi. Ini penting. Adab kalian ketika melakukan street fotografi itu juga sangat penting. Karena terlepas dari momentum, settingan yang baik seperti apa, atau juga kalian cari spot fotonya yang bagus seperti apa gitu ya, tetap interaksi ini sangatlah penting. Bahkan buat kalian yang introvert, sama gue juga introvert, coba untuk paksain pelan-pelan untuk berinteraksi. Contoh yang paling recent gitu ya, gue ada contoh itu izin waktu gue ngambil foto Pak Polisi. Dia sempet nanya awalnya kebutuhan gue foto ini untuk apa? Apakah buat macem-macem gitu kan? Ya bisa aja gue jawab dengan jujur, tapi gue takut bapaknya malah nggak mau gitu kan. Makanya gue speak ini buat tugas kuliah. Terlebih lagi tujuan gue interaksi sama bapaknya itu sebenarnya buat bahan video pembelajaran ini juga. Di samping itu gue juga butuh foto medium close up buat bapaknya tersebut. Kemudian juga ada contoh ibu-ibu yang lagi jualan pecel ayam dan juga ada waktu itu gue di stasiun Bogor sama masinis dan rekan security-nya. Mereka tahu gue lagi ngambil foto dan notice gue. Ketika gue di-approach sama mereka, ya gue mencoba untuk berbaur, asikin aja ngobrol, jangan malah kabur gitu ya. Dengan kalian mau berinteraksi gitu ya. Ini mengingat juga, gue yakin gak semua orang gearnya itu memadai. Lensa yang mereka punya itu tidak memadai. Apalagi kalau di sini kalian cuma punya satu lensa aja, pakai lensa fix gitu ya. Contohnya kalian pakai 23 mm doang, butuh lebih close up. Kalian ngerasa wah nggak bisa nih di crop nih. Pengen resolusi maksimalnya, gue nggak mau crop. Ya mau nggak mau kan kalian izin. Kalian harus adab juga gitu kan, minta izin. Kalian harus ngobrol. Jangan lo datang kayak gue bilang tadi, lo tompoin depan muka terus lo kabur tuh jangan. Dan percaya sama gue, dengan lo interaksi, lo pasti makin pede buat bereksperimen ngambil gambar saat melakukan street fotonya. Buat nyuekin orang sekitar kalian gitu ya, kalau memang tidak ditegur atau kalian sekedar liatin aja, kalian bisa lebih cuek. Kalaupun ditegur-tegur ya udah jadi hal receh, jadi makanan sehari-hari aja. Karena kalian terbiasa untuk interaksi. Dan itu sebenarnya 5 tips basicnya saat kalian mau mulai untuk melakukan street photo. Ini terakhir gue kasih bonus aja, yang dimana kalian bisa ngedokumentasiin setiap kegiatan street photo kalian. Kalian bisa pakai sebuah action cam, kamera 360 atau pakai HP pun itu tidak masalah. Lumayan buat kalian update sosmed, pamer ke teman-teman kalian, atau barangkali kalian pengen bikin video pembelajaran seperti ini buat sharing sama teman-teman atau kerabat kalian gitu ya, itu bisa juga. Atau bisa juga jadi bahan evaluasi kalian saat melakukan street photo ke depannya. Kalian bisa tahu kesalahan apa yang kalian ambil gitu ya, atau yang kalian lakukan saat melakukan pengambilan foto tadi. Kalian bisa perbaikin juga di kemudian hari saat melakukan hunting foto di spot yang sama. Oke, itu aja untuk episode 2 kali ini tentang bagaimana cara melakukan street photo dari yang paling basic, dari yang paling easy gitu ya buat kalian praktekin, buat yang baru mulai atau yang udah melakukan. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian. Pantengin terus segmen Learning with Viltrox ini karena isinya tips pembelajaran foto dan juga videografi semua. Dan ya, itu aja, gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo. Semoga video ini bermanfaat sekali lagi gitu ya. Semoga bisa mudah untuk dipraktekkan untuk kalian. Semangat untuk fotonya dan jangan putus asa kalau foto kalian kurang bagus. Gue yakin foto kalian pasti bagus pada akhirnya. Motivator banget gue ya.